Oke, kita bahas lagu kontroversial yang satu ini. Pertama, Min Giggs mau kasih info. Eminem menyarankan kalau dengerin album ini, dengerin dari lagu pertama ke lagu terakhir secara berurutan, biar nemuin alurnya. Karena lagu di album ini berhubungan satu sama lain. Dan yang kedua, sebelum Min Giggs jelasin, jangan lupa untuk subscribe kalau kalian suka dengan konten ini. Let's go. Lagu Habits adalah lagu yang berfungsi sebagai dialog antara Eminem dan Slim Shady, yang setiap baitnya menunjukkan perspektif mereka yang selalu bertentangan. Eminem pengen ngelepasin diri dari kebiasaan yang kacau dan rusak, sedangkan Slim Shady malah menikmati kekacauan ini dan mengajak Eminem untuk balik seperti dulu. Seperti biasa, Eminem gak pernah takut untuk menggunakan bahasa-bahasa yang sangat ofensif, dan lagu ini sangat ofensif. Eminem menggunakan bahasa yang menyinggung dan topik yang diangkat juga sangat sensitif, seperti misgendering dan kekerasan. Tahu kan masalah pronouns she, he, they, them, dan lain-lain ini? Nah, hal ini disinggung di lirik bagian ini. All these pronouns I can't remember. Secara makna itu udah jelas ya, menyindir ke masalah misgendering yang sekarang khususnya di Amerika lagi rame banget. Dia juga ngelanjutin dengan lirik they or them, theirs, his or him, hers. Makin kelihatan kan dia lagi nge-mocking kelompok mana. Dan yang paling kelihatan banget kalau dia nge-mocking kelompok transgender adalah ketika Eminem menyebut nama Caitlyn Jenner di lagu Habits. Tapi yang perlu kalian tahu, nama ini gak cuma disebut di lagu Habits, tapi di 6 lagu album The Death of Slim Shady. Salah satunya di lagu Guilty Conscience tuh. This fucked up shit about little people and Caitlyn Jenner and PC Police. Buat yang belum tahu siapa sih Caitlyn Jenner, kenapa Eminem menyebut namanya di sampai 6 lagu? Dia adalah ayah tiri Kim Kardashian yang memutuskan untuk menjadi wanita. Yap, dia transgender. Nama aslinya adalah Bruce Jenner. Dia adalah tokoh televisi dan mantan atlet yang juga pernah mendapat medali emas di Olimpiade. Di umur 65 tahun, dia memulai untuk menjadi transgender. Gimana pendapat kalian tentang ini, Gigs? Lanjut, Eminem mempertanyakan pronouns they, them yang digunakan Caitlyn Jenner. Dia menyebut Caitlyn dengan dead name-nya, atau nama yang udah gak digunakan lagi, yaitu Bruce Jenner. Penyebutan dead name ini gak cuma sekedar disebut, tapi berikut olokannya. Begini liriknya. But when it comes to giving it to anybody, boy, is Bruce generous. And I'm both as much of boy as Bruce Jenner is. Cause I'm not a boy, I'm a man. Man, my speech is free as his choice to choose genderless. Bayangin deh lirik Eminem ini seberani apa. Gokil emang Slim Shady. Dalam lagu Habits, Eminem juga menggunakan kata R-word. R-word yang dimaksud adalah retard atau retarded. Pendeknya, kata ini sering digunakan untuk merendahkan atau menghina orang lain. Di luar, kata ini dilarang. Kurang lebih kayak N-word gitulah sifat pelarangannya. Nah, Eminem menyebut R-word ini dengan jelas dalam lirik "Bold to get retarded and this mother shit it, you can't say retarded, shut up midget." Dan lanjutan lirik itu, Eminem berkata ingin berhenti menggunakan kata retard dalam hidupnya, tapi dia kesulitan. Susah untuk mengubah kebiasaannya yang terus terang. Sampai sini kalian tim pro atau kontra nih sama lirik-lirik Eminem, Gigs? Lanjut, tapi meskipun lagu ini sulit untuk diterima sebagian orang karena temanya yang sensitif, lagu ini adalah eksplorasi yang hebat tentang perjuangan melawan kecanduan yang Eminem alami di masa emasnya sebagai Slim Shady. Terlepas dari kontroversialnya, lagu ini bagus banget, Gigs. Mulai dari produksi lagu, lirikal yang dalam banget, dan penyampaian yang apa adanya, ngebuat lagu ini jadi salah satu lagu yang menonjol dalam album The Death of Slim Shady. Lagu Habits ini juga menanggapi banyaknya masalah sosial seperti misogini, homofobia, dan kata-kata yang terlalu banyak disensor atau bahkan pengaburan makna. Eminem menggunakan bahasa dan humor yang provokatif untuk ngebahas topik ini. Itulah kenapa ini sangat kontroversial dan menimbulkan banyak perdebatan. Eminem juga mengkritik keras tentang budaya cancel culture dan hipersensitivitas masyarakat modern. Eminem beranggapan kalau masyarakat sekarang mudah sekali tersinggung. Banyak hal yang harusnya bisa dibawa santai, tapi masyarakat modern lebih memilih untuk tersinggung. Kesensitifan inilah yang membuat Eminem geram dan akhirnya muncullah lagu ini. Secara nggak langsung, Eminem merefleksikan masa lalunya sebagai rapper yang mendobrak batasan dan menyinggung banyak orang. Dia sendiri mengakui itu semua, dia tahu itu akan berimbas pada dirinya. Tapi dia nggak peduli. Bukan sekedar nggak peduli sih sebenarnya. Di sisi lain, Eminem sedang membela haknya atas kebebasan berbicara dan berekspresi. Dalam penggalan lirik lagu Habits, Eminem berkata, "Ya, aku mungkin membuat kesal beberapa feminis. Di sisi lain, saya
saya mengenang mereka yang mengacaukan sudut pandangku. Dari bagian lirik, mereka yang mengacaukan sudut pandangku, Eminem kayak pengen ngomong, ini tuh sudut pandang gua dong. Kalau kalian gak suka ya udah, gitulah. Kalau coba kita baca lagi maknanya, kurang lebih gini deh. Kenapa orang-orang bisa menilai gua begini begitu dari sudut pandang dia, sedangkan gua nggak boleh? Di bagian bridge lagu ini, Eminem mempertanyakan kewarasannya dalam lirik bagian ini. Ada kalanya ketika aku berbaring untuk tidur, aku berdebat dengan diriku sendiri. Apakah cuma aku yang berpikir atau berperilaku seperti ini? Apakah aku butuh bantuan? Di bait itu, Eminem benar-benar mempertanyakan kewarasannya dan bahkan bersedia untuk mencari bantuan. Eminem melanjutkan dengan lirik, sedikit saja aku benar-benar harus berhenti. Ada yang salah denganku. Ya Tuhan, kebiasaan lama ini sulit dihilangkan. We got our first hook on the album, and that is absolutely fire. All right, let's bring it back and break down the bars. I love how he starts off with Ativan. Wait a long time for this shit. Keep it going. Long time no see. Right there, Bruce Jenner, man, bitch, man. That was crazy. Black Sedan, Pakistan. Simple 3-syllable scheme, but he's got this marinated delivery. He's gonna hawk to it how he wants to hawk to it, baby. My speech is free, it's his choice to choose. Gender is Bruce Jenner catching it now. point. Shut up, midget. Shut up, midget. Oh yeah, it's for hey. Oh my God. Yeah, this what we wanted right here, M. This what we wanted right here, M. We wanted no sense of M. He said, you can't say retarded. You can't say that. Shut up, midget. Pakistan getting chased by a pack of stands. Eminem fans. Oh my goodness. Bro, just I don't know how he thinks of this stuff that he thinks of. Half an out of van, driving out of van. Damn. On them blowing up. Oh snap! Yo, South Park shout out right there. That's Mr. Reality. Giving you a dose of reality. Life is not one big liberal arts college. That's when he takes the stage and he tells everyone, listen, you're all dicks essentially. You know, you want to cancel words, you want to call out other people, but what have you really done? He's giving you that hit of it. M, you can't say that, bro. But Slim can! Oh no! Yo! Oh my God. M, they gonna try to cancel you. I guarantee you cancel culture on Twitter right now. I know it. Bro, we finna see so much. Oh my God. Yep. This is where we're going. Yep. This is like a flashback 20 years to early Slim, bro. Yeah, this is like when we could use those words. And it makes us laugh and smile. Yep, cancel, here we go. Oh boy. This nigga, bro, it's no way this nigga is 100 years old. It's no way this nigga is 100 years old rapping like this. Oh my goodness. Oh my God, if you ain't about head, about face, listen, if you're not giving me head, then about face, 180, turn around. That beat switch up and flow switch when he accelerated. Yep. Not only what he said was hella funny, but bro, the way he made that all just rhyme right there. Man, I'm digging it. M, we've needed this for a long time, bro. Oh my goodness. Oh my goodness. I can't, dog. I can't. What is up with this nigga M? What is up with this nigga, bro? This nigga don't like the little people. And this nigga say he gonna pick them up by their legs and kiss. Oh man. Boy is Bruce generous. Boy, Bruce Jenner is. Bruce Jenner is Bruce generous. Oh my God. Sekedar informasi juga, pada awal tahun 2000, Eminem merilis album yang bertajuk The Slim Shady LP. Dan album ini mengundang kontroversi banget sampai dijuluki sebagai album misogini oleh para kritikus. Gak sedikit orang menganggap Eminem emang selalu menyinggung banyak orang, udah dari dulu. Dan yang membuat orang bingung adalah Eminem gak pernah kehabisan fans. I'm here for the fans. I'm here for everybody who understands me and relates to me. And anybody who don't can kiss my ass. I don't care. You know what I'm saying? It doesn't matter to me. I don't care. I don't care. I'm just really happy to be here right now. I'm happy to just
be included. I'm happy to get shot in a pink fucking room. Pink room. You should. And I want to have a voice in hip hop. I want to have a voice. I want to be able to speak and people listen. What is that? What that? Oh, it's an evil mushroom skull being burned alive as he descends into the fiery depths of hell. You'll get one day when you're older. Lanjut, sampai sini mungkin ada beberapa di antara kalian yang mulai kesel dengan lagu-lagu Eminem. Tapi Min Gigs mau jelasin lagi, tetap dalam konteks lagu Habits ya, yaitu di verse pertama. Ini sebagai pengingat juga untuk orang-orang yang mungkin gak suka dengan lagu-lagu Eminem. Liriknya begini, "This my shit, I'm gonna spit it how I wanna spit it. Whoever gets offended, suck a and a critic." Ini lagu gua, terserah gua dong mau ngoceh apapun. Gitulah kurang lebihnya. Di verse kedua, Eminem juga balik lagi membuat marah sebagian perempuan dalam lirik. Seorang penulis lirik di sini untuk menyuarakan sentimen yang membuat banyak wanita kesal. Ya, mungkin saya membuat kesal para feminis. Rapper legendaris ini juga bilang kalau pendengar mungkin akan nge-cancel dia karena komentarnya terhadap LGBT sama seperti DaBaby dan komedian Dave Chappelle. Dan ya, nyatanya Eminem gak peduli dengan itu. Bahkan di lagu Houdini, dia juga bilang begini. Gak cuma di lagu itu, di lagu Trouble Eminem juga ngomongin masalah ini. Dan di lagu ini juga malah Eminem terdengar seperti nantangin untuk di-cancel. Di akhir lagu Eminem menebalkan lagi tentang semua ini dengan lirik "My sense of humor is probably twisted. It's painfully obvious that." Atau kalau di Indonesiain tuh, selera humor gua mungkin menyimpang. Orang jelas nggak bisa menerima itu. Kalau menurut kalian gimana, Gigs? Overall deh, oke nggak sih lagu Habits ini? Oke, segitu dulu dari Min Gigs. Sebenarnya masih banyak yang bisa dijelajahi dari lagu Habits ini, karena emang banyak banget yang perlu dijelasin. Tapi kayaknya segini dulu deh. Sisanya biar temen Gigs yang tambahin di kolom komentar.